Halo Sobat Cinema, balik lagi bersama gua Fahmi di review film sekarang ya. Review film. Kali ini gua akan review film tentang eh biasalah perdukunan lagi, yaitu dengan judul Di Ambang Kematian. Yang katanya sih Di Ambang Kematian ini diambil dari thread Twitter. Gue juga baru tahu sih pas nonton film. Wih, ternyata ini diambil dari thread Twitter siapa gitu. Gue juga belum tahu sih ceritanya gimana di thread Twitter, apakah relate atau gimana, belum tahu juga. Ya yang penting gue nonton lah gitu. Yang katanya dia kematian ini cukup rame ya, di media sosial juga rame, terus teman-teman juga pada ngerekomendasiin bahwa dia kematian ini cukup oke katanya gitu. Dan ternyata filmnya cukup wah oke sih. Ya, dengan dimulai dengan penceritaan, yaitu dengan sinopsisnya ada sebuah keluarga yang sedang tidak baik-baik saja, yang dimulai dari ibunya yang mengalami penyakit yang ternyata itu tuh bersumber dari bapaknya gitu. Ini bukan spoiler sih, udah ada di trailer juga gitu, bahwa bapaknya itu emang emang menyebabkan semuanya gitu. Nah, akhirnya eh, ya diganggu satu persatu, dimulai dari ibunya, terus si Yoga, terus ada si Nadianya. Nah, diganggu satu persatu dan cukup simple, dan alurnya juga gue cukup kaget itu ya. Ternyata iya udah gitu, serealistis ini gitu. Dan penceritaannya cukup oke sih. Ini gue suka penceritaannya soalnya alurnya itu tetap maju, jadi gak flashback atau gimana. Ini dari diceritain dari awal, dari 2002, terus diceritain maju ke 2011, maju ke 2012 gitu terus gitu. Itunya paling ada sih flashback itu cuma cuma dikit, itu juga gak sampai semenit lah. Cuma menceritain bapaknya itu pernah dagang zaman pas dulu itu sebelum nikahnya itu pernah dagang, itu doang flashbacknya. Dan selebihnya itu diceritain dengan secara runtut gitu. Dan gue suka sih lihat looksnya gitu. Dan selain dari alurnya juga, mungkin karena alurnya ini diambil dari Twitter mungkin ya, jadi gak bisa kemana-mana gitu penceritaannya. Dan ini juga katanya ini tuh kisah nyata gitu, tapi belum tahu sih katanya. Dan dari segi pemerannya wah kaget sih. Terus ada Tasya Namia yang itu sangat 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 bagus sekali, apalagi pas adegan senyum mengerikan itu yang wah itu sampai wah gila itu sih. Senyum yang kayak di film Smile kalau gak salah, film Smile juga gitu. Dan itu cukup membuat kita uh, disturbing lah gitu, senyumannya itu begitu disturbing gitu ya. Begitu terus ada Teguh Rifnu, ya itulah udah gak ada raguin lagi, itu Teguh Rifnu udah muncul film di mana-mana gitu, selalu menjadi antagonis yang benar-benar udah pro lah gitu. Dan di sini juga kita diambang, bukan hanya diambang kematian aja, tapi diambang siapa sih yang baiknya, siapa sih yang jahatnya, kita juga bakal diambang gitu. Dan itu dari film ini cukup bagus sih gitu. Dan oh iya, film ini disutradarai oleh Azhar Kinoi Lubis yang sebelumnya yang sebelumnya menggarap film Mangkujiwo 1 dan 2. Terus ikut Aku ke Neraka, ya itu sangat mimpi buruk sih. Tapi kalau dilihat dari track recordnya yang bagus ya, ada Kafir sih, ada Kafir yang lumayan bagus, film Kafir. Dan di sini cukup membawakan hal yang beda gitu. Azhar Kinaimo berani gitu. Eh, Terlebih dilihat dari track recordnya yang sebelum-sebelumnya, eh, beliau ini sekarang lebih apa ya,
berani beda gitu, berani beda. Dan dari yang pertama berani beda dalam segi CGI-nya itu wah, luar biasa sih. Maksudnya luar biasa itu eh, pas aja gitu. Apalagi pas eh, si ibunya itu kan, ya itu bukannya itu kan rusak gitu. Nah pas dipegang sama si yoganya itu, si darahnya itu nempel, bener-bener emang realistik gitu. Ya realistik begitu. Terus ada adegan yang nanti kalian bisa lihat lah gitu. Eh, ada adegan yang bener, yang mau ke ending itu, adegan yang bener-bener wah gila sih, ini kayak kurang lebih kayak Ratu Ilmu Hitam, tapi ini lebih lebih smooth sih, lebih bagus sih. Cuma Ratu Ilmu Hitam kan banyak hewan-hewan, tapi ini enggak ada hewan-hewan gitu. Cukup oke dari segi CGI-nya juga, animasinya juga wah keren gitu. Terus dalam mungkin dalam sinematografinya, ya kalian kalau misalkan udah nonton Mangkujiwo, udah nonton Kafir ya gitulah, dengan eh, kekhasannya membawa film beliau gitu Asari Kinoi gitu. Mungkin yang gue suka lagi dalam hal ending, jadi ending itu gak memaksakan sih, lebih ke realistis. Ya kan suka ada tuh film yang hantu itu tiba-tiba suka eh, ada pahlawan kesiangan lah gitu. Udah gak ada, gak ada jalan, udah gak ada jalan nih, udah jalan buntu gitu kemana-mana, udah jalan buntu, ternyata ada pahlawan nih yang bisa menyelamatkan keluarganya gitu. Padahal gak usah gitu juga gitu, nggak usah dipaksain untuk cerita, tapi gue ini cukup bagusnya itu, ini nggak cukup memaksakan dalam segi ceritanya juga sih, nggak cukup memaksakan. Dan kalau misalkan ya meninggal aja gitu, kalau ya bisa selamat ya selamat aja gitu, gak udah ikhtiar kemana-mana juga. Ya kalau misalkan emang apa ya, kalau udah ditakdirkan gitu ya udah gitu aja gitu, ya sejalannya aja. Gue suka sih ini bener-bener realistis gitu sama kehidupan yang bener-bener ya gak ada pahlawan kesiangan itu biasanya di akhir kan. Udah mau akhir nih, udah jalan buntu, tiba-tiba ada dukun yang bisa nyembuhin, atau ada dukun yang bisa emang emang, emang bisa nyembuhin dan bisa menyelamatkan keluarga mereka gitu. Dan itu gak usah gitu juga sih, maksudnya itu dalam penceritaan apapun, dan penceritaan selain hantu juga ya horor gitu, ya gak usah dipaksain, itu lebih bagus sih gitu. Mungkin yang gua kurang setnya itu paling di bagian kan, eh, mereka itu pergi tuh menjelajah Pulau Jawa tuh sekitar 10 tahun lah ya, dari 2012 sampai 2021 itu dia, mereka berjelajah gitu ke Pulau Jawa nyari bantuan lah gitu, dari bantuan yang ternyata gak kependak, kependak apa sih bahasa Indonesia, nah gak ketemu, emang gak ada jalan lah gitu, emang udah jalan lagi tuh lemnya. Nah tiba-tiba pas kembali, mereka teh kembali gitunya ke rumahnya teh, pas kembalinya tuh rumahnya itu masih bagus. Biasanya kan kalau rumah udah ketinggal 10 tahun atau apa, minimal ada ramat lancah lah gitu. Apa ya ramat lancah ya, jaring laba-laba, nah yang gitu-gitu ya minimal kotor, tapi ini masih mungkin mungkin ya, positifnya itu mungkin pas ngesut ke mereka, rumahnya itu emang udah diberesin, udah apa baru gitu mungkin. Itu juga belum ya, hanya positive thinking aja gitu. Mungkin langsung aja ke skornya ya. Skornya dari film ini mungkin gue kasih 75/10 lah ya. Ini bagus dibanding film-film yang sebelumnya yang cukup wadaw, yang cukup bikin ketawa-ketawa, tapi ini cukup membuat gue puas sih.
cukup menikmati. Dan ini juga kan gue nonton itu di tanggal 6 Oktober ya, di tanggal 6 Oktober, dan itu udah berapa minggu dari penayangan awal itu, beberapa minggu gitu. Dan sekarang tadi gue nonton masih rame, masih full, itu studio full dan rame banget. Dan ternyata emang bener sih, film ini tuh bisa apa ya, membawa, bisa membawa penonton gitu, dan banyak penontonnya. Dan untuk yang mau kalian, kalau misalkan mau nonton, kembali itu ya, untuk kalian yang mau menonton, silahkan nonton ya. Ya, rekomendasi dari gua mah ya gitu. Kalau mau nonton, ini cukup bagus juga. Dan udah ada beberapa review di YouTube yang udah menyarankan bahwa film ini tuh emang bagus. Ya, gue juga setuju gitu. Film ini emang bagus sih. Jangan lupa like, comment, and share di bawah. Terima kasih yang sudah nonton. Ya, satu subscribe dari kalian sangat berarti bagi saya sih. Ya udah. Terima kasih. Bye.